Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Manajemen A2 semester 3 Universitas Islam Majapahit. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu tentang rekrutmen SDM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikrul Aula dengan NIM 5202030100. Kemudian ada rekan saya Muhammad Nadib Prasesa Pradana dengan NIM 52020357. Kemudian yang satunya ada Septarianas Purwadirangga dengan NIM 52200377. Oke, yang pertama kita akan membahas apa sih rekrutmen itu. Kenapa rekrutmen itu harus ada di setiap perusahaan, organisasi atau instansi, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Nah, rekrutmen itu merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian, atau lebih singkatnya yaitu rekrutmen itu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar atau calon pekerja untuk dipekerjakan oleh dan atau perusahaan atau instansi gitu. Berikutnya adalah tujuan aktivitas rekrutmen. Tujuan aktivitas rekrutmen adalah untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi klasifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Tujuan lainnya diadakannya aktivitas rekrutmen adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi wawasan dan nilai perusahaan, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang terakhir adalah untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan. Yang pertama adalah faktor objektif. Faktor objektif meliputi gaji, bentuk pekerjaan, peluang promosi, dan lokasi kerja. Yang kedua adalah faktor perekrutan, meliputi kesopanan, status, kompetensi para rekrut, kecepatan respon terhadap aplikasi, dan yang terakhir ada faktor subjektif, kecocokan kepribadian dan nilai-nilai pelamar dengan nilai-nilai misi, citra, kultur, dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Pertama, perencanaan rekrutmen, strategi rekrutmen, sumber rekrutmen, penyaringan, dan kumpulan pelamar. 1. Perencanaan rekrutmen. Proses perencanaan rekrutmen bermulai dari spesifikasi jelas yang dibutuhkan dari calon karyawan dan tenggat waktu pemenuhan kebutuhan tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memproyeksi daftar untuk mencapai tujuan akhir berdasarkan kekosongan posisi pada perusahaan. 2. Strategi rekrutmen. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, langkah selanjutnya adalah menyusun sebuah strategi rekrutmen yang dapat digunakan untuk mencapai sumber daya manusia atau calon karyawan yang berkualitas profesional dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. 3. Sumber rekrutmen. Yang dimaksud dari sumber rekrutmen di sini adalah sumber yang dapat digunakan bagi kita dalam proses rekrutmen karyawan. Terdapat dua sumber yang dapat kita gunakan dalam proses rekrutmen karyawan, yaitu sumber eksternal, internal, dan pengaruh tenaga kerja. Sumber eksternal
Sumber eksternal adalah pencarian karyawan di luar lingkungan perusahaan, seperti penggunaan media online, selembaran, atau lain sebagainya. 2. Sumber internal. Sedangkan sumber internal merupakan pencarian karyawan di seputar lingkungan perusahaan, seperti menawarkan kekenalan atau kerabat dari karyawan yang berada di perusahaan. 3. Faktor pengaruh dari tenaga kerja, termasuk juga faktor sosial ketenagakerjaan, sehingga produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan atau tetap rendah. Berbagai faktor yang berkenaan dengan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebab dan kondisional yang mendasar sifatnya, sebab tidak langsung dan sebab yang langsung. Gaya hidup industrial merupakan sebab yang sifatnya mendasar tersebut. Posisi dan status pekerja dalam pekerjaan merupakan sebab tidak langsungnya, sementara tingkat kepuasan pekerja terhadap hasil pekerjaan merupakan sebab langsung dari merosot atau rendahnya produktivitas tenaga kerja. Pengaruh dari tenaga kerja itu sendiri meliputi gaya hidup industrial, sistem upah, sistem bonus, kepuasan, dan terbatasnya inisiatif tingkat kepuasan kerja keterbatasan inisiatif. 4. Penyaringan rekrutmen. Proses penyaringan ini bisa kita kenal dengan sebutan proses penyelesaian. Dalam proses rekrutmen ini, biasanya kita akan mulai menyisihkan para pelamar dan menyesuaikan data diri atau kemampuan dari pelamar dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. 5. Pembuatan kumpulan pelamar. Pengelolaan informasi dan pemberitahuan kepada pelamar, yaitu kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.